Mushoku Tensei Volume 1 Chapter 1 Prolog. Aku seorang tunawisma berusia 34 tahun yang menyesali bagaimana aku menjalani hidup. Aku bukanlah tunawisma 3 jam yang lalu. Aku adalah seorang veteranit yang tidak pernah meninggalkan kamarku selama beberapa tahun terakhir. Namun, orang tuaku telah meninggal dunia tanpa aku sadari. Sebagai seorang NEET, aku bahkan tidak menghadiri pertemuan keluarga, apalagi pemakaman. Dan akhirnya, aku diusir dari rumah. Aku memukul-mukul tembok dan lantai dengan keras, sambil mengayun-ayunkan tubuhku seakan-akan tidak ada orang di rumah, sebab tidak ada seorang pun yang berbicara membelaku. Aku sedang masturbasi di kamarku pada hari pemakaman ketika saudara-saudaraku tiba-tiba menyerbu masuk, mengenakan pakaian berkabung, dan menyatakan bahwa mereka memutuskan semua hubungan denganku. Aku tak menghiraukan mereka, dan adikku mengambil tongkat kayu dan menghancurkan komputer yang sangat aku hargai melebihi nyawaku sendiri. Dalam keadaan setengah gila, aku menerjang mereka, namun kakak laki-lakiku memiliki sabuk hitam dalam karate, dan aku pun dipukuli dengan kejam. Aku menangis terseduh-seduh dan memohon ampun dengan cara yang tidak mengenakan, tetapi aku diusir keluar pintu, dan bahkan tidak sempat mengganti pakaian. Aku menahan rasa sakit yang berdenyut di dadaku. Sebagian besar tulang rusukku mungkin patah, dan aku berjalan dengan sempoyongan di jalanan. Makian saudara-saudaraku ketika aku meninggalkan rumah terus terngiang di telingaku. Itu adalah penghinaan kasar yang sulit diterima. Hatiku benar-benar hancur. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Yang kulakukan hanyalah bermasturbasi sambil menonton video porno loli tanpa sensor saat pemakaman orang tuaku. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tidak, pikiranku memang tahu. Cari pekerjaan atau pekerjaan paruh waktu, lalu tempat tinggal, dan beli makanan. Bagaimana saya harus melakukannya? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk mencari pekerjaan. Aku masih bisa mengatakan halo. Tetapi meskipun aku tidak memamerkan bahwa aku memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun tinggal di dalam rumah, bagaimana aku bisa tahu di mana aku bisa bilang halo? Dan lagi pula, bahkan jika aku pergi mengatakan halo, aku pernah mendengar bahwa itu hanyalah kata pertama untuk memperkenalkan Anda pada sebuah pekerjaan. Aku harus membawa resume, pergi ke tempat yang direkomendasikan, dan mengikuti wawancara. Apa aku harus mengikuti wawancara dengan pakaian olahraga yang kotor dan berlumuran keringat dan darah? Wah, kalau aku adalah pemilik pekerjaan itu, aku pun tidak akan mempekerjakan orang yang memakai pakaian aneh seperti ini. Mungkin aku akan bersimpati padanya, tetapi aku jelas tidak akan mempekerjakannya. Apakah ada toko yang menjual kertas resume? Toko alat tulis? Toko serba ada? Mungkin toko serba ada menyediakannya jika saya ke sana, tetapi aku tidak punya uang. Dengan asumsi jika aku beruntung, berhasil meminjam uang dari lembaga keuangan, membeli baju ganti, dan membeli beberapa lembar resume dan alat tulis. Aku pernah mendengar bahwa Anda tidak dapat melengkapi resume jika Anda tidak mencantumkan tempat tinggal Anda. Selesai. Tepat pada saat ini, aku akhirnya menyadari bahwa hidupku telah mencapai akhir. Hujan mulai turun. Saat ini akhir musim panas, saat udara mulai dingin. Hujan es menembus pakaian yang sudah aku kenakan entah berapa tahun, tanpa ampun menyerap panas tubuhku. Jika aku bisa memulai dari awal lagi. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengatakan itu. Aku tidak dilahirkan sebagai manusia yang buruk. Aku dilahirkan sebagai anak ketiga dalam keluarga yang cukup kaya. 2 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan, dan 1 adik laki-laki. Anak keempat dari 5 bersaudara. Di sekolah dasar, aku dipuji sebagai orang yang pintar meskipun aku masih muda. Meskipun aku tidak dianggap hebat dalam pelajaran, aku jago bermain game, anak nakal yang cukup jago dalam olahraga. Aku bahkan pernah menjadi pusat perhatian di kelasku. Kemudian di sekolah menengah pertama, aku masuk klub komputer, membaca majalah, dan menabung cukup uang untuk merakit komputer. Aku menonjol di antara keluargaku, tidak ada satupun orang yang bisa menulis 1 baris kode pun. Titik balik dalam hidupku adalah sekolah menengah atas. Tidak, itu dimulai di tahun ketiga sekolah menengah pertama.
Aku begitu sibuk mengutak-atik komputer sehingga aku mengabaikan pelajaranku. Kalau dipikir-pikir sekarang, disitulah semuanya dimulai. Aku pikir mempelajari sesuatu tidak ada gunanya untuk masa depan. Aku merasa itu tidak bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Akhirnya, aku masuk ke SMA paling bodoh, yang dianggap terburuk di prefektur. Meskipun begitu, kupikir itu bukan apa-apa. Aku merasa akan berhasil jika aku serius, dan aku berbeda dari orang-orang bodoh lainnya. Itulah yang kupikirkan. Aku masih ingat kejadian saat itu. Saat mengantri untuk membeli makan siang di kafetaria, ada seorang pria yang menyerobot antrian. Aku menggerutu beberapa kalimat seolah-olah aku bertindak berdasarkan kebenaran. Itu karena harga diriku yang aneh dan kepribadian cunibiu yang kumiliki. Sayangnya, dia adalah senpaiku, dan salah satu dari 2 orang paling berbahaya di sekolah. Aku akhirnya ditonjok di wajah sampai bengkak, ditelanjangi, dan diikat di depan sekolah. Dia mengambil banyak foto, dan dengan mudah menyebarkannya ke seluruh sekolah. Aku langsung jatuh ke dasar hierarki, ditertawakan oleh yang lain, dan bahkan mendapat julukan bocah kuluk. Aku tidak masuk sekolah selama sebulan, dan menjadi seorang hikikomori. Melihatku seperti ini, ayah dan saudara-saudaraku mengatakan kata-kata yang tidak bertanggung jawab kepadaku seperti, "Keluarkan keberanianmu, lakukan yang terbaik." Aku tidak bersalah. Tidak seorang pun dalam situasi seperti itu akan terus bersekolah. Tidak mungkin. Jadi, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, aku dengan tegas melanjutkan gaya hidupku yang tertutup. Aku merasa bahwa teman-teman yang mengenalku semua melihat foto-fotoku, mengejekku. Bahkan jika aku tidak keluar, selama aku memiliki komputer dan internet, aku dapat menghabiskan waktuku. Karena pengaruh internet, aku tertarik pada banyak hal, dan melakukan berbagai hal. Merakit model plastik, melukis patung-patung, membuat web blog. Ibuku bersedia mendukungku dan tampaknya dia akan memberikan uang untuk membantuku selama aku memintanya. Tetapi aku muak dengan semuanya dalam waktu kurang dari setahun. Aku kehilangan motivasi setiap kali aku melihat seseorang lebih baik dariku. Bagi yang lain, aku hanya bermain-main. Tetapi karena aku sendirian dengan begitu banyak waktu, bersembunyi di cangkang gelapku, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Tidak, bahkan ketika aku mengingatnya kembali, itu hanya alasan. Paling tidak, akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk menjadi mangaka dan mulai menerbitkan komik web yang buruk, atau menjadi novelis web dan mulai memposting novel. Banyak orang yang mengalami keadaan serupa melakukan hal seperti itu. Aku mengolok-olok dan meremehkan orang-orang itu. Mengejek kreasi mereka, menganggap diriku sebagai kritikus, mengatakan hal-hal seperti, ini lebih buruk dari spray, mengkritik mereka. Meskipun aku tidak melakukan apapun. Aku ingin kembali. Jika memungkinkan, aku ingin kembali ke sekolah dasar, titik tertinggi hidupku, atau kembali ke pertengahan sekolah menengah pertama. Tidak, meskipun itu 1 atau 2 tahun yang lalu. Meskipun itu sedikit waktu, aku masih bisa melakukan sesuatu dengan itu. Meskipun aku menyerah di tengah jalan, aku bisa memulai lagi apapun yang terjadi. Jika aku berusaha sekuat tenaga, bahkan jika aku tidak menjadi yang terbaik, setidaknya aku bisa menjadi seorang profesional. Mengapa aku tidak melakukan apapun hingga saat ini? Dulu aku punya banyak waktu luang. Meskipun aku tidak keluar kamar selama waktu itu, aku bisa melakukan banyak hal selama aku duduk di depan komputer. Bahkan jika aku tidak bisa mencapai puncak, aku bisa tetap berada di tengah-tengah dan terus berusaha. Manga, novel, game, atau bahkan coding. Kalau saja aku berusaha keras, aku seharusnya bisa membuat prestasi kecil. Bahkan jika prestasi itu bisa menghasilkan uang. Ah, sudahlah. Itu tidak ada gunanya. Aku tidak pernah bekerja keras sebelumnya. Bahkan jika aku kembali ke masa lalu, aku mungkin akan tersandung di tempat yang sama, dan berhenti di tempat yang sama.
Aku berakhir seperti ini karena aku tidak pernah bisa melewati rintangan yang bisa dilewati manusia normal. Hah? Di suatu tempat di tengah hujan lebat, aku mendengar orang-orang berdebat. Keributan apa itu? Itu menyebalkan. Aku tidak ingin terlibat. Meskipun aku memikirkan itu, kakiku ingin menuju ke sana. Yang tampak di depan mataku adalah 3 siswa SMA yang sedang bertengkar. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka mengenakan seragam siswa berkerah yang kini tidak umum dan seragam pelaut. Sepertinya ada semacam perang harem yang sedang berlangsung. Anak laki-laki yang lebih tinggi bertengkar dengan gadis itu, dan anak laki-laki yang lain mencoba menengahi, tetapi kedua pihak yang bertengkar itu sama sekali tidak mendengarkan. Aku pernah punya yang seperti itu sebelumnya. Aku pernah punya teman masa kecil yang agak imut di sekolah menengah pertama. Dia mungkin dianggap imut, mungkin peringkat ke-4 atau 5. Dia berpartisipasi dalam klub atletik dan berambut pendek. Dia memiliki penampilan yang akan membuat 2 atau 3 dari 10 orang berpaling. Namun, aku sangat menyukai anime tertentu dan merasa bahwa mereka yang berada di klub atletik harus memiliki kuncir kuda, jadi aku pikir dia adalah gadis yang jelek. Namun, rumahnya dekat dengan rumahku dan kami sering berbagi kelas yang sama saat sekolah dasar, jadi kami pulang bersama lebih dari sekali. Kami punya banyak kesempatan untuk berbicara bersama, dan juga terkadang bertengkar. Sayang sekali. Dalam kondisiku saat ini, hanya mendengarkan kata-kata SMP, teman masa kecil, dan klub lari, sudah cukup bagiku untuk mencapai klimaks 3 kali. Ngomong-ngomong, ku dengar teman masa kecilku menikah 7 tahun lalu. Aku mendengar rumor ini dari ruang tamu, tempat saudara-saudaraku sedang mengobrol. Hubungan kami tidak buruk. Kami bisa berbicara tanpa ragu karena kami sudah saling kenal sejak kecil. Aku rasa dia tidak menyukaiku, tetapi jika aku belajar lebih keras dan masuk ke sekolah menengah yang sama, atau jika aku bergabung dengan klub atletik dan masuk ke sekolah yang sama atas rekomendasi, aku mungkin akan dianggap sebagai orang yang tidak pantas. Jika aku membuat pengakuan yang serius, kami bahkan mungkin berpacaran. Aku bisa saja menggodanya dan bertengkar dengannya seperti trio itu, dan kami bahkan mungkin melakukan hal-hal mesum di ruang kelas yang kosong setelah sekolah. Hah, eroge apa ini? Kalau dipikir-pikir, orang-orang ini benar-benar Ryaju yang terkutuk. Meledak saja. Tiba-tiba, di saat itu juga, aku tersadar. Sebuah truk melaju kencang ke arah trio itu. Juga, pengemudi truk itu tergeletak tengkurap di atas kemudi. Ia mengemudi dalam kondisi kurang tidur. Dan ketiganya masih belum menyadarinya. Bahaya! Aku mencoba memperingatkan mereka dengan berteriak, tetapi pita suaraku tidak kugunakan sepenuhnya selama lebih dari 10 tahun. Hujan yang dingin dan rasa sakit di tulang rusukku menyebabkan pita suaraku semakin menyusut. Suaraku yang bergetar kecil-kecil menghilang di terpa hujan. Aku harus menyelamatkan mereka. Aku harus. Pada saat yang sama, aku berpikir, mengapa aku harus menyelamatkan mereka? Aku punya firasat bahwa jika aku tidak menyelamatkan mereka, aku akan menyesalinya 5 detik kemudian. Aku akan benar-benar menyesal jika aku melihat ketiga orang itu terlindas truk hingga babak belur. Menyesal karena tidak menyelamatkan mereka. Karena itu, aku harus menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, aku pikir aku mungkin akan mati kelaparan di pinggir jalan segera setelah itu. Setidaknya untuk saat itu, saya berharap untuk mendapatkan kepuasan. Aku tidak ingin menyesal di akhir. Aku berlari dan tertatih-tatih ke arah mereka. Kakiku tidak bergerak seperti yang aku inginkan, karena aku tidak banyak menggerakkannya selama 10 tahun terakhir. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupku bahwa aku berharap aku lebih banyak berolahraga. Tulang rusuk yang patah berdenyut dengan rasa sakit yang luar biasa, menghalangi setiap langkahku. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupku bahwa aku berharap aku telah mengonsumsi lebih banyak kalsium. Itu menyakitkan.
Sangat menyakitkan sampai aku tidak bisa berlari. Tetapi aku tetap berlari. Berlari. Aku berlari. Anak laki-laki yang berdebat itu memeluk gadis itu ketika dia melihat truk mendekat di depan matanya. Anak laki-laki lainnya membelakangi truk dan tidak memperhatikan, hanya terkejut dengan tindakan tiba-tiba temannya. Aku meraih kerah bajunya tanpa ragu-ragu dan menggunakan semua kekuatanku untuk menariknya kembali. Anak laki-laki itu tertarik menjauh dan jatuh ke pinggir jalan, keluar dari jalur truk. Bagus. Dua lagi yang harus dilalui. Tepat saat aku memikirkan itu, truk itu sudah ada di depanku. Aku baru saja berencana untuk menarik mereka dari jarak yang aman, tetapi saat aku menarik mereka kembali, hentakan itu membuatku bergerak maju. Itu sudah bisa diduga, dan itu tidak akan jadi masalah meskipun berat badanku lebih dari 100 kg. Akibat berlari cepat dengan kakiku yang gemetar, aku terseret ke depan oleh momentum itu. Aku merasakan cahaya di belakangku saat aku tertabrak truk. Apakah itu cahaya yang dikabarkan dari kilas balik sebelum kematian? Aku tidak bisa melihat apapun selama kejadian singkat itu. Itu terlalu cepat. Apakah itu berarti aku melakukan begitu sedikit hal dalam hidupku? Aku terlempar ke dinding beton oleh truk yang 50 kali lebih berat dariku. Udara di paru-paruku terdorong keluar. Paru-paruku kejang, menuntut udara setelah berlari kencang. Aku tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Tapi aku belum mati. Lemak yang terkumpul mungkin itulah yang menyelamatkanku. Tetapi begitu aku memikirkan itu, truk itu muncul di depan mataku lagi. Aku tergencet seperti tomat di antara tanah beton dan truk. Bersambung.